Allah ala akhirih, barang siapa yang baca bismillah, menyebut nama Allah sebelum makan, ketika start makan, lalu dia bertahmid kepada Allah setelah selesai makan, faqad adda thamanahu wa lam yus'al ba'da atau ba'du an syukrihi, dia telah membayar harga makanan tersebut dan dia nggak akan ditanya tentang bagaimana dia bersyukur terhadap makanan itu. Jelas? Jadi kata para ulama, kalau dia baca bismillah lalu setelah makan ditutup dengan bertahmid, maka itu adalah cara bersyukur dan dia nggak akan ditanya lagi tentang makanan dan minuman yang dia konsumsi. Asal benar gitu ketika makan baca bismillah, lalu dengan menyebut nama Allah, aku minta pertolongan, minta keberkahan atas makanan ini. Terus ketika selesai baca alhamdulillah, alhamdulillah at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Jadi itu yang perlu ditanamkan bersama-sama. Lalu yang berikutnya, hadirin, zikir apa lagi sih? Zikir dengan bertakbir ketika lempar jumrah bagi jamaah haji. Kita tahu hari-hari ini amalan jamaah haji adalah lempar jumrah 3, sugra, wusta, dan kubra, atau sugra, wusta, dan aqabah. Jadi ketika 777 totalnya berapa? 21. Jadi dan setiap lempar disyaratkan bertakbir 21 takbir. 21 takbir. Itu hadirin sekalian. Oke, kita lanjut lagi. Apa saja takbir yang bisa kita baca di 3 hari ini? Hadirin Allah muliakan, di antaranya zikir mutlak. Jadi apalagi zikir yang bisa kita amalkan, zikir mutlak, artinya bebas. Zikir apa aja, zikir apa saja. Diriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala itu memperbanyak takbir di Mina, di tenda beliau, sampai terdengar oleh manusia. Akhirnya mereka bertakbir juga. Jadi hadirin Allah muliakan, jadi perbanyak berzikir, perbanyak takbir mutlak. Ingat, takbir mutlak masih berlaku loh, dari tanggal 1 kemarin sampai tanggal 13. Lalu zikir apapun, perbanyak tasbih, perbanyak tahlil gitu hadirin. Terus zikir harian jangan sampai lupa. Zikir pagi, zikir petang dibaca. Perbanyak istighfar di hari-hari ini. Pokoknya zikir dibaca hadirin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, perbanyak. Yang belum baca zikir pagi, baca zikir pagi. Itu hadirin. Dan hadirin Allah muliakan, kembali ke hadis yang sebelumnya, ketika Nabi SAW mengatakan ini hari-hari makan dan minum dan berzikir, kata para ulama ini pesan bahwa makan dan minum itu salah satu tujuan utamanya untuk mendukung dan mensupport kita dalam berzikir kepada Allah. Jadi makan dan minum itu salah tujuan utamanya adalah berzikir kepada Allah. Itu hadirin. Jadi makan dan minum itu bukan sebatas ingin menikmati rasa
Tapi kita makan dan minum itu untuk mendukung zikrillah, berzikir kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah tujuan utamanya. Bukan tentang memanjakan lidah kita dengan rasa semata. Makan makanan enak selama halal nggak masalah, hadirin. Tapi tujuannya selalu ingat, apalagi kalau makanannya enak gitu ya, berarti PR kita dalam berzikir dan bersyukur itu lebih besar. Nah pertanyaannya, udah belum berzikir dan bersyukur? Hadirin Allah muliakan. Jadi ini PR kita. Jangan hanya makan minum aja. Makan minum itu fungsinya untuk berzikir. Lalu apalagi amalan di hari-hari tasyrik, hadirin? Di antaranya adalah banyak para ulama klasik seperti Ikrimah dan lain-lain itu mensunahkan kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar di hari-hari tasyrik, di hari-hari tasyrik gitu. Karena kalau kita lihat konteks ayat doa tersebut di dalam Al-Quran, ini berkaitan dengan hari-hari tasyrik. Coba kita lihat Al-Baqarah 200 dan 201. فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ, maka apabila kalian telah menyelesaikan ibadah haji kalian, maka apabila kalian telah menyelesaikan dan apabila kalian menyelesaikan ibadah haji kalian, fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kalian mengingat dan menyebut, membanggakan ayah, ibu dan nenek moyang kalian, kakek gitu ya, dibangga-banggain orang tua tuh. Atau lebih dari itu. Faminan nas man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka di antara manusia ada yang berdoa rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada yang berdoa, wahai Rabb kami, berikanlah kebaikan di dunia, dan mereka tidak mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan di akhirat, karena hanya minta dunia aja. Lihat doanya, minta dunia doang. Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Lalu berikutnya di ayat ke-201, wa minhum, dan di antara manusia ada yang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kalau kita lihat doa ini itu konteksnya adalah di hari-hari haji. Makanya banyak para ulama klasik menjadikan ayat ini sebagai dalil memperbanyak doa ini di hari-hari tasyrik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi perbanyak doa ini, hadirin Allah muliakan. Gitu. Ini hal yang penting. Dan terakhir, jamaah sekalian Allah muliakan, perintah untuk makan, minum, dan berzikir
Ini adalah pesan besar bagi kita. Jadi hari-hari ini kasih pesan kepada kita bahwa seorang mukmin, hadirin, hendaknya dalam hidupnya menggabungkan antara kenikmatan secara fisik dan kenikmatan secara hati dan jiwa. Kenikmatan secara fisik dan badan itu dari makan dan minum, dan kenikmatan hati dan jiwa itu dengan berzikir dan bersyukur. Jika kita punya dua hal ini, kata para ulama, tatimun ni'mah, nikmat itu sempurna. Nikmat itu sempurna. Gitu. Karena nikmat makan dan minum itu luar biasa. Bahkan bagi sebagian orang itu nikmat makan dan minum lebih besar daripada nikmat kenyamanan dan fasilitas. Makanya banyak orang itu yang hobi kuliner, makan di sebuah tempat makan yang gak nyaman sama sekali. Yang penting rasanya enak. Gitu. Antum termasuk yang demikian gak? Gitu. Pokoknya dia tuh mau di tempat yang begini, pokoknya dijabanin, didatengin, karena yang penting enak. Tempatnya tuh gak kondusif, gak nyaman, rasanya enak. Jadi itu memang nikmat secara badan dan fisik, nikmat makan dan minum. Nah, gak cukup dengan itu, harus dengan berzikir dan bersyukur, sehingga itu nikmat jiwa dan hati. Jika dua ini dimiliki oleh seorang hamba, aduh, Masya Allah, luar biasa, hadirin. Dan inilah pesan di hari-hari tasyrik. Makanya Nabi SAW mengatakan, ayamu aklin wa syurbin wa zikrillah. Hari-hari makan, minum, dan berzikir kepada Allah. Jadi amalkan, perbanyak berzikir, dan silakan makan dan minum dalam rangka mengamalkan hadis di atas. Jangan berpuasa, dan berzikirnya zikir takbir ba'da salat wajib, lalu takbir ketika menyembelih, takbir yang lempar jumrah, lalu zikir dan takbir mutlak apa. Terus jangan lupa zikir dan zikir harian. Kita berusaha baca sebanyak-banyaknya di hari ini. Dan jangan lupa juga baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu ta'ala bisawab. Dan resapi maknanya, bagaimana menggabungkan nikmat badan dan nikmat jiwa dan hati. Ini bisa disampaikan. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Khususnya tentang hari-hari tasyrik.
Bismillah, barakallahu fikum barakallah. Mohon izin, karena PPKM sehingga pesan kurban secara online sementara dapat antrian sembelih di hari tasyrik. Maka habis sholat id kami tetap belum boleh potong kuku dan rambut yang sampai kurban tersebut disembelih. Ya, terima kasih atas pertanyaan, tapi jangan lupa salam ya hadirin. Karena kata Nabi SAW, assalam qabla su'al. Salam sebelum bertanya, kata Nabi SAW. Jawabannya ya, sampai hewan itu disembelih. Jadi tetap bertahan dengan kondisi itu sampai hewan itu disembelih, dan insya Allah dapat pahala yang maksimal. Ambil hikmahnya, berarti yang lain udah potong kuku, kita tetap menjalankan sunnah tersebut, jadi pahala. Oh kalau gitu saya tasyrik, jangan. Yang bisa lebih cepat, tapi yang tidak bisa bukan tidak mau, tetap insya Allah dapat pahalanya. Dan di sisi lain, sekali lagi, dia dapat kesempatan untuk mengamalkan sunnah Nabi lebih lama dari yang sudah dipotong sebelumnya. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati dan menjaga Ustadz, keluarga, tim kajian, dan memperbaiki urusan-urusan kaum muslimin seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Afwan Ustadz, izin bertanya, kalau kondisi suami tidak mampu untuk berkurban karena tidak memiliki penghasilan, sementara istri mampu, mana yang lebih afdal, istri bersedekah pada suami untuk berkurban, atau bolehkah istri berkurban untuk keluarga? Jazakumullah khairan katsiran. Insyaallah boleh, dua-duanya boleh biidznillah, sebagaimana dijelaskan sebagian para ulama. Tapi dengan keterbatasan ilmu saya lebih cenderung ke pandangan kasih ke suami sebagai hadiah, lalu suami nanti berkurban untuk beliau dan keluarga sebagaimana hadis Abu Ayyub, sehingga kita dapat pahala dari sisi kurban dan dapat pahala memberikan kepada suami. Pahalanya gede kan, ngasih suami itu pahalanya besar loh hadirin, Masya Allah gitu. Dia dapat dua. Allah ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Imam Nawawi, Ustadz, tim dan seluruh kaum muslimin diberkahi dan dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, insya Allah pada hari Jumat besok, di hari tasyrik, ana akan melaksanakan akad nikah. Jika Allah mudahkan, apa yang harus anda persiapkan di hari ini menjelang hari H, Ustaz? Jazakallahu khairan. Oh, ini nikahnya nggak ada hadisnya hadirin. Oh, berarti dibatalin, Ustaz? Jangan. Bismillah. Nggak apa-apa, cuman nggak ada dalil spesifik. Boleh gitu loh. Acaranya besok ya. Banyak doa sama Allah Subhanahu wa taala. Banyak istighfar. Dan minta agar Allah tolong kita, karena nggak mudah kecuali dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, perbanyak berzikir, berbanyak takbir, gitulah. Dan minta nasihat ke sosok-sosok yang bijak dan berusaha menjalankan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Kita, apalagi kalau kita masih muda-muda, banyak minta nasihat penting. Allah ta'ala bisawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi, mengampuni seluruh dosa beliau, menempatkan beliau di surga. Semoga Allah merahmati, memberkahi, menjaga kesehatan, membalas seluruh kebaikan Ustaz beserta tim, amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah senantiasa memberikan umat Islam keamanan, ketentraman dalam beribadah hingga wafat dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, anak alhamdulillah sudah membayar untuk kurban dari sebelum 1 Dzulhijjah. Namun qadarullah anak kelupaan di pertengahan 10 hari pertama Dzulhijjah, anak suka memainkan kuku sampai terpotong. Apakah kelupaan anak ini dimaklumi sebagaimana faedah dalam Al-Baqarah terakhir? Dan apakah hari tasyrik itu dimulai dari tanggal 10 sampai 12 atau dari tanggal 11 13 Ustadz? Syukran jazakallahu khairan. Iya, insya Allah kalau nggak sengaja, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Bahkan kita sudah dijelaskan Imam Tabari bahwa ayat ini lebih ke arah adanya kelalaian, bukan sebatas lupa saja. Jadi ketika kita lalai, ketika kita ada kelalaian karena suka main-mainkan kuku, maka insya Allah termasuk ke dalam ayat tersebut, dan semoga Allah ampuni, semoga Allah mengampuni hal tersebut. Semoga Allah mengampuni hal tersebut. Dan hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13. Ada beberapa pertanyaan tentang hukum bagaimana puasa Ayyamul Bid besok tanggal 13. Hadirin yang Allah muliakan, dirangkum aja, ada banyak pertanyaan tentang itu ya. Adapun puasa sunnah di hari-hari tasyrik, termasuk puasa tanggal 13, itu tidak diperbolehkan sebagaimana hadis ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan, minum, dan berzikir. Jadi nggak boleh puasa, nggak boleh berpuasa. Dan ini pandangan 4 imam madhab, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Bahkan Al-Imam Ibn Abdul Barr itu beliau mengatakan, saya tidak tahu ada khilaf dalam masalah ini. Jadi sebagian ulama mengatakan ini kesepakatan para ulama, bahkan ini pandangan mazhab Zahiri juga, kecuali sebagian ulama klasik seperti Ibnu Umar mengecualikan orang yang haji dan tidak punya hadyu. Tapi secara umum buat kita, kemarin, hari ini, dan besok itu nggak puasa. Dan kita bisa lanjut puasa lagi tanggal 14, 15, 16 kalau mau begitu. Jadi 11, 12, 13 tidak puasa. Ya hadirin, itu yang perlu kita camkan. Lalu ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa sapu jagat yang ini, apa boleh di hari-hari tasyrik diucapkan sebagai zikir, dikerjakan beraktivitas? Jazakallahu khairan. Intinya kan doa itu dengan hati, hadirin. Boleh, artinya sambil ini terus Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Boleh. Tapi libatkan hati kita. Libatkan hati kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan. Dan yang terakhir,
kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Dan saya dan seluruh tim juga mengucapkan kepada jamaah sekalian selamat hari raya Idul Adha tahun ini. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita. Dan bagi yang belum berkurban dan punya rezeki di hari ini dan esok, masih ada kesempatan. Perbanyak zikir, perbanyak takbir. Terima kasih banyak. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.